Gak mau masuk kau? Oh iya, ini sih nanggung saya lapar. Oh iya dah. Duluan saya? Ya monggo dah. Al-Fatihah. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki amadu rabbillahi ghairu maliki musalliyan ala nabil mustafa wa alihi mustakmilin syarafa wa astainu Allah fi albi maqasidun nahwi bi amawiyatu qaribul aqsa bi labdil mujazi wa tafsudul qadlabi wa dim mujazi wa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalian sudah nadoman, mari berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima mukhlishan liwajhillah wa li'ala'i kalimatillah wa lil jihadi fi sabilillah wa ala aqidati ahli sunnah wal jamaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subairi, Ya Ustaz. enak gorengannya? Ya alhamdulillah enak Ustaz. Lain kali Ustadz dibagi ya. Ya udah, silahkan duduk. Anak-anak sekarang pelajaran apa ya? Sahih Bukhari Ustaz. Oke, silahkan dibuka kitabnya. Kali ini kita akan membahas mengenai perempuan yang keluar tanpa ditemani mahramnya melalui pendekatan kajian hadis yang sudah dikembangkan oleh mindset para ulama terdahulu. Jadi dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahillu li imra'atin an tusafirah masirata yaumin wa lailatin laisa ma'aha mahramun. Tidak halal bagi seorang perempuan yang iman kepada Allah
dan mempercayai adanya hari kiamat bepergian tanpa ditemani mahramnya sejauh perjalanan sehari semalam. Dari keterangan Ustadz, apakah perlu ada pertanyaan? Silahkan yang mau bertanya. Saya Ustadz. Ya, silakan Adam. Bukan saya Ustadz, Ikromi. Bah, maaf, Ustadz sudah agak tua, jadi penglihatan sudah semakin kabur. Ya, Ikromi, monggo. Terkait penjelasannya jenengan Ustadz, perempuan keluar harus bersama mahramnya. Bagaimana di zaman sekarang Ustadz? Kan sudah banyak tuh perempuan yang keluar tanpa bersama mahramnya. Keluar kerja, kan sudah banyak Ustadz. Perempuan kerja itu berhari-hari gitu. Itu bagaimana Ustadz? Apakah tetap haram Ustadz? Ustadz paham pertanyaannya Ikromi. Jawabannya tetaplah haram. Jadi kita perlu mengetahui dalam menjalani syariat itu seperti menggenggam bara api. Ketika dibiarkan begitu saja maka akan mati. Ketika digenggam maka akan melukai tangannya sendiri. Jadi kita harus paham dalam menjalani syariat itu butuh perjuangan. Memanglah sulit, seperti sulitnya berjuang dalam mencari jodoh. Karena bel sudah berbunyi, tandanya kelas kita sudah berakhir, dan mari kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar apa kamu? Oh, ini Mi. Belajar tentang yang disampaikan Ustadz Zidni tadi. Oh, terkait mahram itu? Iya, tadi kan Ustadz bilang kalau perempuan yang keluar itu tidak boleh jika tidak bersamaan dengan seorang mahram. Saya tidak setuju. Soalnya banyak di luar sana perempuan yang keluar tanpa seorang mahram. Kayak dia sekolah dan seorang janda yang menafkahi keluarganya. Kalau menurut kamu gimana? Lah, maka dari itu saya juga gak setuju. Makanya kan saya tanya ke Ustadz Zidni tadi. Iya. Beliau tetap ngotot kalau tetap haram gitu katanya. Ya saya bingung lah gitu. Kamu gimana tadi belajar? Nggak nemu Mi. Saya dari tadi ini belajar nggak ketemu. Terus gimana menurut kamu? Kira-kira siapa ya yang bisa untuk jelasin ini ya? Wah, ini ada Subairi nih. Iya, ada apa? Gini Sob, mengenai penjelasannya Ustadz Zidni tadi yang di kelas itu, perempuan yang keluar harus sama mahramnya itu, kamu setuju? Iya, saya setuju. Setuju kayaknya. Soalnya kita berdua itu tidak setuju Sob mengenai keterangan Ustadz Zidni. Karena di masa sekarang itu banyak perempuan yang keluar sendirian tanpa mahram. Sehingga pendapat beliau itu sudah tidak layak digunakan di saat sekarang. Gimana menurut kamu, masih tetap Ustadz Zidni? Iya, saya juga setuju juga sama pendapat kamu. Sama Ustadz Zidni setuju, saya juga setuju. Iya. Jadi bagaimana? Aha,
Saya tahu solusinya. Gimana kalau kita panggilkan Mus Galon, Fasa Setir, Faisal Do, Samciten, Andi Bagabai, Dangkrom, Sunail, Kiyaki. Jadi gini nih teman-teman. Saya sudah tahu. Jadi gimana ini solusinya? Jadi gini, Gimana? Sudah. Jadi gimana ini teman-teman? Saran saya, menurut keyakinan masing-masing, betul? Iya dah, gitu aja kok repot. My skin is pale, but I'm a black sheep. Riding through the city, Satan in the backseat. Hey yo, that's me, I run it like a track meet. A rap fiend, I set the bar high like an athlete. Step in the booth and Zach gon' drop that 808. Cause the vibe is dope and the beat is cracking. Sudah. Saya tahu solusinya. Bagaimana kalau kita tanya ke Ustadz yang alim, yang dari Cirebon, namanya Ustadz Rijal. Gimana? Ya? Setuju nggak? Setuju. Gimana? Kalau begitu, ayo kita ke Ustadz Rijal, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Ada yang ingin ditanyakan Ustadz mengenai perempuan ketika keluar harus didampingi oleh seorang mahram. Bagaimana dengan zaman yang seperti sekarang? Banyak perempuan yang keluar tanpa didampingi mahramnya, seperti mereka yang sekolah dari pagi sampai sore, ataupun mereka yang menafkahi keluarganya. Kalau menurut Ustadz Rijal bagaimana? Oh, bertanya hal seperti itu. Memang kalau dalam teks-teks ulama salaf itu agak terlalu ekstrim. Namun antara dulu dan sekarang itu kan berbeda. Itu mungkin yang harus dikaji lagi. Sehingga kenapa kok kemudian dulu itu sebegitu ketat? Karena mungkin faktor salah satunya adalah antara jarak rumah satu dengan rumah yang lain itu jauh. Kemudian bisa saja nanti ketika wanita itu jalan sendirian, ada laki-laki yang membegalnya dan lain sebagainya. Contoh seperti kayak ini, Mas siapa namanya? Mas Fawas Ikromi, ada wanita lewat di tempat sepi, nanti langsung dibegal oleh Fawas Ikromi. Begitu. Sehingga kalau sekarang kan sudah banyak artinya banyak tempat-tempat yang memang ramai, dan mungkin ketika sekolah, ketika kerja itu kan bukan sempat sepi lagi, tapi tempat yang ramai. Sehingga kalau dalam redaksi yang lain itu salah satunya adalah ketika sudah tempat itu tidak memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang negatif, maka itu lebih longgar daripada tempat-tempat yang itu nanti akan melakukan hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena contoh seperti dalam kamar. Di dalam kamar kemudian berduaan dengan perempuan, maka itu pasti akan muncul hal-hal yang negatif karena berduaan di kamar. Beda dengan berduaan tapi
di jalan umum atau di masjid, maka itu berbeda nanti. Kenapa? Karena kalau di kamar itu memang tempatnya memang tempat untuk sepi, tempat sepi. Tapi di masjid dan di tempat-tempat ramai kan, itu meskipun waktu itu tidak ada orang mungkin kan, tapi kan untuk melakukan hal-hal yang negatif kan masih berpikir 2 kali. Mungkin seperti itu. Sehingga kalau teks-teks yang kemudian agak apa namanya, teks-teks kayak fikih agak seperti itu, maka harus dikaji ulang. Salah satunya adalah kajian geografisnya dulu dengan sekarang itu bagaimana, sehingga nanti lebih arif dari untuk membahas tentang ini. Karena beda zaman dulu dengan zaman sekarang kan berbeda. Kalau dulu ada seseorang kemudian dibegal, maka itu nanti bisa dijual. Kayak contoh kalau dalam sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi ketika mencari Nabi Muhammad, ternyata di salah satu tempat dia dibegal. Ketika dibegal kemudian dijual, maka Salman Al-Farisi yang awalnya tidak menjadi budak, ketika dibegal dijual, maka Salman Al-Farisi kemudian menjadi budak. Sekarang kan sudah tidak, artinya sudah banyak benteng-benteng yang akan membentengi hal itu, sehingga itu perlu kajian lagi. Oh, jadi begitu Ustadz. Berarti konteks yang dulu sama konteks yang sekarang itu berbeda, sehingga kita harus memandang amkinah dan azminahnya. Iya, memang harus terkait tempat dan masa itu juga kadang mempengaruhi kepada hukum juga. Contoh ya kayak di Madura dengan di sini beda, atau di tempat yang tidak ada airnya dengan tempat yang banyak airnya berbeda. Kalau di sini banyak air, tidak israf, untuk israf itu sulit. Kalau tempatnya tidak ada air, maka jangankan 3 kali itu sunnah, bisa saja nanti 3 kalikan itu makruh. Kalau airnya sedikit, airnya hanya cukup untuk 1 kali basuhan saja. Kemudian kalau di 3 kalikan bagaimana? Apakah nanti hukumnya sunnah? Kan tidak. Kalau 3 kalikan malah nanti kakinya tidak kebasuh, kan begitu. Itu contoh. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kalau begitu kita pamit. Oh ya, santai. Ya, alhamdulillah sekarang kita dalam keadaan sehat dan semangat. Mari kalau ada pertanyaan silahkan, siapa saja boleh. Saya Ustadz. Oh iya, monggo silakan Adam. Mengenai penjelasan Ustadz kemarin, ada jawaban yang lain. Menurut Ustadz Rijal, mahram itu adalah tempat yang aman, bukan seorang pendamping. Jadi, jika tempat itu sudah aman, seorang perempuan boleh keluar tanpa harus didampingi siapapun. Jadi gimana Ustadz? Jadi begini Adam, Ustadz Rijal itu alim, saya juga alim. Itu yang disebut ikhtilaful ulama rahmatun. Terserah kalian mau ikut yang mana. Ikut pendapatnya Ustadz Rijal oke, ikut pendapatnya saya juga oke. Ustadz itu memang tidak pernah salah. Ustadz itu selalu benar. Saya rasa pelajaran hari ini bisa dicukupkan dan kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majelis bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ngomong-ngomong, jawaban Ustadz tadi kurang pas ya? Iya, aku ngerasanya juga gitu. Gimana kalau kita sowan sama Gus, sekalian ngajak teman-teman? Ayo. Woi. Kalian ikut kita sowan ke Gus terkait penjelasannya Ustadz Zidni. Kurang pas tadi menurut saya sama Ustadz Adam ini. Gimana? Yuk, ikut semuanya yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masuk. Kalian ada perlu apa ke sini? Bentar Gus, masih ada teman-teman. Teman-teman, masuk. Loh, ini ngapain ini kok banyak? Jadi gini Gus, kita tuh punya pertanyaan tentang mahram. Kalau menurut Ustadz Zidni, mahram adalah pendamping. Tapi kalau menurut Ustadz Rijal, mahram itu adalah tempat yang aman. Sehingga ketika tempat itu sudah aman, perempuan boleh keluar tanpa harus didampingi siapapun. Menurut panjenengan gimana Gus? Jadi begini, pendapat dari Ustadz Rijal maupun Ustadz Zidni itu sama-sama benar. Dan sekarang saya nggak bisa jawab karena keadaan saya sekarang kurang enak badan, pusing dan juga banyak pikiran. Lebih baik kalian sowan ke Abah aja karena beliau lebih pengalaman, dan juga lebih alim. Sudah, lebih baik kalian sekarang sowan ke Abah aja. Insya Allah sekarang beliau ada. Siap nanti ke Ustadz, ke Kiai. Siap. Siap banget. Siapnya tuh pakai banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada perlu apa rame-rame? Ada yang mau diaturkan Kiai mengenai perempuan yang ketika keluar harus bersama mahramnya. Kata Ustadz Zidni, perempuan yang keluar itu harus didampingi oleh seorang mahram. Tapi kata Ustadz Rijal, mahram itu lebih kepada tempat. Ketika tempatnya sudah aman, maka seorang perempuan itu boleh keluar tanpa ditemani siapa saja. Yang benar yang mana Kiai? Jadi gini, menurut Ustadz Rijal itu benar, dan menurut Ustadz Zidni itu juga benar. Terserah kalian mau pilih yang mana. Kedua-duanya itu sama benar, karena mereka semua udah punya dalil. Ustadz Rijal punya dalil dan Ustadz Zidni juga punya dalil. Dan itu yang disebut khilaful ulama rahmatun. Berbedanya pendapat ulama itu adalah sebuah rahmat. Sudah cukup ya? Itu jawaban dari saya. Iya, terima kasih atas jawabannya Kiai. Kami pamit Kiai. Ya. Ternyata orang yang mengatakan itu sangat berpengaruh. Buktinya ketika Ustadz yang menjawab
kita tidak sepakat. Tapi ketika kiai yang menjawab, kami semua sepakat. Padahal jawabannya itu sama. Ya itu, Dam, di zaman sekarang itu orang-orang itu lebih melihat siapa yang berkata, bukan isi perkataannya. Iya, ini saya nanggung nih, Tat. Ya, Ustad. Sudah. Bang ada Ustadz Zidni tadi kan kurang pas bagi saya sama ya, bukan bagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum berdagunya. Kami semua. Enggak jawab.